awak ko laki-laki, wah laki-laki, wah lisui awak kajui awak pak ada bini kata pak. Dapat biti buat baik kat bini, dapat biti buat baik kat bini. Habis kau minta biti, mana biti? Tu apa? Boleh aku wanti lama kau wanti je ni. Ini Siti Aminah. Sebelum mereka ini nikah, Nabi Muhammad itu kan dari nur tadi, disimpan ke kening Nabi Adam. Begitu Nabi Adam sudah diciptakan, dipanggil malaikat, "Hai malaikat, usjudu li Adam." Sujud kalian ke Nabi Adam. Fasajadu, sujud mereka. Karena nur Nabi Muhammad ada di wajahnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Singkat cerita kita potong, nur Nabi Muhammad diambil, disimpan dalam tubuh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Ibrahim itu menjalankan syariat Nabi Muhammad. Secara zahir Nabi Muhammad mengikut syariat Nabi Ibrahim, tetapi secara hakikat Nabi Ibrahim menjalankan syariat Nabi Muhammad. Diambil nur Nabi Muhammad dari, makanya mohon maaf Bapak Ibu, di Nabi Ibrahim inilah Pak jumpa waktu kita solat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadikas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jumpanya kama shallaita ala sayyidina. Diambil nur Nabi Muhammad dari Nabi Ibrahim, disimpan, tidak disebutkan, tapi disembunyikan. Gelaplah dunia. Oh, tidak ada terangnya Ustaz. Terang. Tidak bercahaya matahari, bercahaya. Tidak bersinar bulan, bersinar. Kok namanya gelap Ustaz? Karena waktu itu disebut jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh Ustaz. Tidak. Kok disebut jahiliyah Ustaz? Jahiliyah itu adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran. Bahasa awak gengsi Pak. Gengsi itu tunjuk ajau. Gengsi tunjuk ajau. Dan akhirnya gelap. Tidak tahu siapa yang mau diikuti. Yang tauladan tidak ada, yang rahmatan lil alamin tidak ada. Gelap semua. Apa yang terjadi waktu itu? Rampok, maling, bunuh membunuh, tikam menikam, namanya jarang mempenjara, apalagi khamar. Kalau bahasa kininya morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lem cak kambiong, lem cak sapi, lem cak kabau. Nah, amu herannya Pak Wali. Iko kambiong, aku lem cak kambiong. Kambiong sendiri tidak apa nama esok lem apa. Tapi uang kini losop deh. Amana nak jadi ada uang atau kambiong? Kan bumi uang gawat dulu. Nah, gelap. Terbacalah oleh pendeta bahwa akhir zaman besok Nabi terakhir akan lahir. Dicari dalam kitab pendeta itu dibaca bahwa orangnya orang Mekah, keturunan suku Quraisy, orangnya orang terpandang. Carilah di Mekah. Kiranya orang Mekah yang terpandang itu namanya Abdul Muttalib. Ada anak muda anaknya. Siapa anaknya yang bujang? Namanya Abdullah. Karena orang telah membaca, oi bakoja-koja lah anak gadi mencari Abdullah kan jadikan suami Pak. Nanancak-ancak juga datang. Besok datang dari tak bulu nanancak-ancak. Besok datang pula dari bulu nipis. Besok datang pula tang di marpayan damai. Nanancak-ancak aja datang. Ingin menjadikan Abdullah laki inya. Datang-datang tu ancak-ancaknya tak pulang. Tiap air orang berbeda. Itulah dulu nang kini tidak sama Pak. Nah, kalau orang dulu tu nak ancak-ancak tu datang. Kalau kini nak datang tak nak ancak-ancak nak buuk-buuk Pak.
Dan cancak no je rumah. Okey, akhirnya Pak Bibo, karena ini sahabat, ni anggap saya togakkan. You nampak. Ini Abdul Muttalib, ini Abdul Wahab, ini Abdullah. Abdul Wahab anak buah, Abdul Muttalib juragan, orang kaya, milioner. Kata Abdul Wahab, karena banyak orang datang tiap hari melamar Abdullah, ngomong sama Abdul Muttalib, tuan, nikahkannya juga anak abang tu bang. Bekau tak jadi nenek indah sama anak perempuan yang banyak itu, malu awak bang, malu awak, nikahkan aja lah. Iyo pula kata Abdul Muttalib, iyo. Tapi anak saya mau nak? Tanya bang, Abdullah, ya ayah, mau nak kamu nikah? Terserah ayah aja lah ya. Atau hebatnya Abdullah dulu pak, oh ya mencari itu inyo pak. Kalau Abdullah kini jangan tanya lah ni pak. Selesai di inyo je bodoh. Matanya ayah kayaknya siapa bodoh? Mana itu? Nih, nak ngeroti ayah itu tio ni ha. Oh iya loh, kau tu nak mengeroti deh. Entahlah. Akhirnya dah sampai senja, mau maghrib masuk. Oh ya, waktu itu belum ada maghrib. Begitulah kira-kira. Iko Abdul Muttalib ko nyinyir. Tahu nyinyir? Nyanya. Nyonyek bahasa Inggrisnya. Bang. Cobalah bang. Lah senja ndak juga putus. Kata Abdul Wahab, bang. Gini aja deh bang. Karena ndak putus hari ini, mikirlah kita semalam ni dulu bang. Mikir, abang mikir, Abdullah mikir, saya juga mikir. Siapa besok jodohnya anak abang ini kita rumbukkan pagi. Bolehlah. Ikulah hebatnya orang tua dulu. Berpikir adalah pelita hati. Menconcang tak sekali putri, baundiong tak sekali sudah. Maka orang tua awak, kok kau mai wak joniokan, kok kusui mai awak selesaikan. Bawa sama-sama dipikul. Contoh hebatnya nenek mama awak. Bawa baundiong. Coba tengok anggota dewan kini mana bobo yang lasap dia nak ngol balian meja. Sagi balo balian. Coba tengok Pancasila sampai hari ini tidak dirubah, Pak. Tidak bisa dirubah. Tokoh pendidikan, tokoh filosofis, tokoh bahasa dan sebagainya. Kenapa? Orang yang membuat Pancasila itu dulu ada yang tahajud, ada yang zikir, ada berpuasa, ada yang bertapa. Sesuai dengan kepercayaannya, maka lahirlah ungkapan yang penuh makna. Akhirnya besok ama ayah jumpa. Yang si nyanya kong bertanya dulu. Gimana bang? Siapa jodoh anak abang? Itulah Wahab. Malam tadi bikin dok lolok dan dok. Jadi ndak putri ni yang datang tu ancak sodo. Tanya Abdullah bang. Mudah-mudahan ada dia fikir malam tadi. Abdullah. Ya ayah. Siapa jodoh ang? Terserah ayah aja ya. Ndak ada tambah macam potang aja pak. Yang si nyanya kong ndak mau badiam dah bang. Nak badiam. Gini aja dah bang. Boleh tak saya usul? Boleh. Tak marah bang. Tak. Betul lah. Betul. Ikut aja lah bang. Kau buat jodoh anak abang Abdullah tujuh anak Deyan bang. Gak agan dia. Kiranya. Makanya orang berpolitik tu apa? Ibunya nyanya bang. Kalau nak nyanya tak pilih ada uang. Makanya nak batang. Ada 2M bin PT. Ada 3M bin PT. Ada 4M. Haram jadi. Dia duduk macam kau jauhnya. Suruh orang pai dah. Hanya lah kotenya lah banyak setinggi kau ala yola naninya. Kotin tinggi uang tak milihnya orang. Maka kalau ingin ada pilih ada orang nyanya. Lihat tu nyanya ni ya. Amo sampai kini kenapa tak jadi-jadinya dan tak nyanyar dah. Okey mak dan ayah. Kata Abdul Muttalib kepada Abdul Wahab, Wahab, iya bang. Wah, ang lalamo jambo, ndak pernah nampak dan anak gadis bang. Iyo bang. Betul kamu punya anak gadis? Iya. Siapa namanya? Aminah. Tu lalamo ndak pernah nampak. Betul bang. Anak ambo Aminah tu rumah aja bang, ndak pernah keluar dah bang. Itulah hebatnya Aminah dulu dengan Aminah yang kini ndak sama dah pak. Kalau Aminah dulu tak mau keluar rumah, kalau Aminah kini ndak mau tinggal, kau tiap. Kalau amak ayah tak percaya, coba jalan-jalan nanti jam 5 sore di muka tuan deh. Sebanyak-banyak Aminah tapi jalan. Gonceng 2, gonceng 3. Boleh kau malam minggu kau. Payahlah tengok. Kadang jam 2, jam 1 malam, anak wujud Aminah tapi jalan. Mengikut contoh kau itiak mula batang. Kere. Akhirnya Aminah orang terpelihara, Abdullah orang terpelihara.
orang zaman mabuk, maling, gunjing, morfin, heroin, ganja, khamar segala macam, yang Abdullah tidak pernah ikut sama sekali. Dia iktikaf dekat Ka'bah. Yang Aminah zaman-zaman jahiliyah semua perempuan mohon maaf. Jadi mangsa makanan santapan, yang Aminah tidak pernah disentuh oleh tangan jahiliyah, suci. Maka dijodohkanlah Aminah dengan Abdullah. Nur Nabi Muhammad berada di Abdullah, berpindah ke rahim ibu bernama Siti Aminah. 2 bulan kandungan, apa hendak dikata, Abdullah yang tanggung jawab kepada bini, pergi berniaga, manggale, bersuawak jebak, non jauh ke negeri Syam. Negeri Syam ke mana Ustaz? Lebanon kini tu Pak. Begitu suami tanggung jawab terhadap isteri Pak. Allah lahir anak, persiapan untuk makan anak, segala macam selimut anak lah dicai. Contoh tu Abdullah dulu Pak. Kalau Abdullah kini Pak wali entahlah. Kamu kadang-kadang kalau nengok amak-amak belakang tu ibu dan nengok. Ambil lah awak baca, awak ngaji nak lama sampai jam 2 boleh lah. Dah nikah. Ini hilang, Abdullah meninggal. Tinggal Siti Aminah. Inilah ditengok, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkan kuutus engkau hai Muhammad kalau tidak menjadi rahmat sekalian alam. Bukan manusia saja, alam. Mana contoh Ustaz? Hamillah Siti Aminah. Ikolah bedanya mbak, ama awak, bini awak, minantu awak hamil. Walaupun dalam Al-Quran Allah sampaikan wahnan malawahnin, orang hamil badannya lesu, letih, lelah, loyo. Aminah tidak. Kalau bini awak hamil Pak, entahlah, makin disapu makin menjadi-jadi Pak. Awak duduk di muka pintunya, duduk dalam rumah, kata bini awak, ngapa kau? Hanya awak. Makin nak sapu makin jadi Pak. Aminah tidak. Kenapa? Karena dalam rahimnya rahmatan lil alamin. Enggak ada. Kamu kalau nengok orang hamil Pak, ibu menengok Pak. Memang ibu mentala, amak wa hamil, bini wa hamil, anak wa hamil, minantu wa hamil, cucu wa hamil. Ibu dan nengok Pak, sangat ibu. Jangankan bekerja orang hamil, lolok. Lihat tu nasi kalau loloknya, Pak. Tidur aja susah. Awak jam 10 mulai ngorok. Yang bini tak kipe-kipe je. Mau mengending ke kanan sakit, telah musuh dak jo dapat lolok. Buat berbaring ke kiri dak juga dapat lolok. Buat nyelontang nyo pawi togam. Mau ngelungkui tak kui malotui. Mo, iya atau enggak? Mau hamil lagi? Merasai. Itulah mak kita. Tapi Aminah hamil tidak, karena dalam kandungannya rahmatan lil alamin. Waktunya datang. Siti Aminah mau melahirkan. Ada 2 makhluk mundar-mandir, mundar, muka ke belakang, kiri ke kanan, tidak nyaman, angin dingin badan Pak. Contoh makan daging kambing tadi. Siapa Ustaz? Abu Lahab, Abu Jahil. Aminah mau melahirkan. Tapi walaupun panas dingin badannya, karena musuh yang nyata mau lahir, ada terkhatar dari lidahnya. Apa dia bilang? Suwaibah. Ya Tuhan, karena Suwaibah itu pembantu. Budak. Ada apa Tuhan? Tengok Mina tu dah lahir anaknya. Mina mana Tuhan? Itu yang suaminya Abdullah dulu yang meninggal itu. Tengok. Belum Tuhan. Tengok balik. Sudah Tuhan. Kiranya mak dan ayah Abu Lahab, Abu Jahil dalam kitab Tarikhul Islam yang pernah disampaikan oleh buya kita Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh. Abu Lahab, Abu Jahil tiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah karena ada tadotiak dalam hatinya menunggu kedatangan lahirnya Nabi Muhammad. Abu Lahab dapat syafaat, Abu Jahil dapat syafaat. Tiap hari Senin diringankan azab Allah Ta'ala, bukan dilepaskan, diringankan. Dapat syafaat Pak. Apa li awak, Masya Allah.
menjalankan syariat beliau, berselawat ke beliau, kemudian awak cinta kepada beliau, membacakan maulidin Nabi dan segala macam. Kalau ndak, kalau ada besok di kampung awak kau meninggal awak besok di padang mahsyar tu ada ni ndak dapat syafaat. Mungkin ni kau lebih parah dari Abu Lahab dan Abu Jahil. Coba. Mudah-mudahan awak biasa bararatil kiram, beriring-iring dengan orang yang dimuliakan oleh Allah, para nabinya Allah, para rasulnya Allah, malaikatnya Allah, para syuhadanya Allah, para anbiya'nya Allah, para awliya'nya Allah, para orang soleh-solehnya Allah. Mudah-mudahan awak beriring-iring untuk menuju surganya Allah. Amin. Coba. Nah, sebelum melahirkan Siti Aminah ni Allah panggil malaikat. Malaikat Jibril, labbaik ya Rabbi, ta'al sini. Seluruh malaikat yang ada di atas kawan-kawan kamu dari langit turun semuanya. Limaza ya Rabbi? Kenapa ya Allah? Habibi, kekasihku mau lahir. Makanya yang kelima Nabi Muhammad adalah Habiballah, kekasih Allah. Tadi rahmatan lil alamin, yang kelima Habiballah, kekasihku mau lahir. Turun seluruh malaikat. Belum lahir, Mekah dan sekitarnya mak dan ayah sudah penuh oleh para malaikat rahmatnya Allah. Nah, lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal itu. Ini mohon maaf, nih ya dianggaplah tiang ini adalah Ka'bah. Dalam Ka'bah penuh cahaya, terang. Abdul Muttalib seorang kakek ada di dalam. Heran dari mana cahaya ini datang, dicari. Keluar dari Ka'bah lantaran apa nama? Tempat tawaf itu Bapak dan Ibu terang. Makin heran dari mana cahaya ini datang. Tidak pernah seterang ini. Dicarilah di luar masjid, terang. Dicari tempat, ini Masjidil Haram, ini halaman masjid, ini Maulidin Nabi, tempat lahirnya Rasulullah. Terang. Makanya Bapak dan Ibu, nur Nabi Muhammad malam itu kalah asyamsu wal qamar, matahari yang seterang begitu, yang namanya bulan yang terang kayak begitu, redup oleh cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa redup? Karena matahari adalah cahaya Nabi Muhammad, bulan adalah, qamar itu adalah nur Nabi Muhammad. Al-Kawakib Zuriyah, baca dalam kitab Marhaban Berzanji itu, bintang kejora yang tersusun indah dengan cantik, itu adalah bahagian nur Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan Bapak Ibu, Nabi Muhammad cahayanya sampai ke negeri Syam. Bapak jauh dari amat ayah. Akhirnya mereka bertanya dengan amat. Amat dulu melahirkan kami, kata dunia, ada cahaya kami sampai muka rumah. Kolam. Itu bedanya. Nur nampak di sana. Waktu Rasulullah lahir ke dunia itu, malaikat Jibril langsung menyambut dengan solawat. Jadi Bapak Ibu, itulah sejarah sebelum lahirnya Rasul. Itu ambilnya sekecil atau sekelumit kecil. Banyak dan ulun dibaca oleh amak ayah. Aku Rasulullah lahir atau Maulidin Nabi, manusia yang akan dilahirkan, disambut oleh malaikat dengan solawat. Kalaulah protokol awak tadi, kita mengundang Pak Gubernur yang terpilih atau Bupati yang terpilih, hadirin rombongan Gubernur, rombongan Bupati memasuki masjid, kepada kita mohon berdiri. Kalau itu kata protokol, toga awak atau enggak? Gubernur datang, toga apa? Kini saya ajak Bapak Ibu, Nabi Muhammad kita hadirkan di hadapan kita dengan izin Allah, dan ajak ama ayah toga. Kamu atau enggak? Silakan berdiri. Yang berdiri dapat syafaat, yang tidak berdiri tidak dapat syafaat. Bupati datang amak toga, ayah toga. Masa Rasulullah hadir tidak toga? Mohon maaf kepada mak dan ayah, bukan memaksa, tapi kita belajar. Bagi ayah, mak, atuk, nenek kami, para khalifah, para khadam guru, para mursyid, yang kita selalu masuk dalam suluk tarikat berkhalwat,
menghadirkan roh Rasulullah di hadapan kita. Mohon kiranya atas izin Allah hadirkan roh Rasulullah di hadapan kita. Malaikat bersolawat, Allah bersolawat, menunggu kedatangan Rasulullah. Ini saatnya cuma 1 kali setahun Maulidin Nabi ini. Bagi Bapak Ibu, mari kita bersolawat. Yang dapat ikutkan saya, yang tak dapat cukup dengarkan saja. Khusyuk dan tawadhu. Karena solawat kita, saya yakin Allah menyaksikan apa yang kita lakukan malam ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Jadi mak dan bapak, jemaah orang-orang tua kami yang mulia, yang bersolawat kepada Rasulullah bukan saja kita. Allah bersolawat, Nabi, malaikat bersolawat. Itu dalilnya. Tiap orang muazzin di kampung awak selalu baca, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu dalil. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, malaikatnya Allah, yusholluna, bersolawat mereka, 'alan nabi, atas nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Datangnya Rasulullah ke dunia ini disambut dengan solawat. Kalau kita gimana Ustaz? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, sallu, bersolawatlah kamu, wasallimu taslima, berilah salam keselamatan. Makanya wa ziarah ke makam Rasul, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Man ziaratil qabri, kata Rasul, siapa yang menziarahi kuburku, ma'iyanil jannah, maka besok bersamaku dalam surga. Nangis sahabat, ya Rasul, bagaimana umat engkau yang mereka manis illa istati'a, mereka tu tidak sanggup, uang tak ada, badan tak sehat, dia jauh, kepengen dia rindu dengan engkau, tapi dia tidak sanggup. Gimana ya Rasul? Man ziyaratil ulama, siapa yang menziarahi ulama, ma'iyanil jannah, besok sama dalam surga. Walimaza ya Rasul? Kenapa ya Rasul? Al ulama'u warasatul anbiya, karena ulama itu adalah pewaris aku, kata Rasul. Nah, jadi Bapak dan Ibu, atau insya Allah tanggal 2 besok ada Persatuan Thariqat Naqsabandiyah akan ziarah ke makam ulama Wali Songo ke Jakarta, 2 mobil, 80 lebih kurang berangkat.
ziarah ke makam ulama. Mungkin nenek-nenek atau atuk tu tidak sempat ziarah ke makam Rasul karena tidak mampu, tak ada uang segala macam. Ya, ziarahi ulama. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, jadi Nabi Muhammad lahir ke dunia. Di sinilah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang keenam, Rasulullah tu contoh tauladan yang baik. Mana contoh tu Ustaz? Ni tengok cikgu elok-elok. Lahir ke dunia digendong oleh bundanya yang mulia Siti Aminah. Karena tradisi orang Mekah digendong sama orang lain, disusui kepada orang lain. Dibawalah Rasulullah ke pasar Ukas. Dulu namanya pasar Ukas di samping Masjidil Haram itu pasar Ukas. Cuma orang kampung orang nyebut pasar Useng. 2006 saya berangkat masih ada, 2007 pasar Useng masih ada, pasar Seng ada, 2008 masih ada, 2009 tidak ada lepas, tinggal Seng aja. 2010 saya berangkat lagi, Seng tidak ada, pasar tidak ada, sampai kini. Di situ dah duduk mak-mak untuk menyusui anak orang, cari upah. Dibawalah Rasulullah oleh Abdul Muttalib, atuk yang sangat sayang kepada cucu. Dikasih Rasulullah sama ibu yang gemuk. Tak mau Rasul. Baik amak yang ngapuk, dah mau dapat. Padahal amak yang ngapuk, kau senang lah awak. Konyang, lembui, sojuk, gosok spring bed. Tak niat Rasulullah Pak. Dikasih sama ibu yang cantik, tak juga mau Rasul. Kasih ibu sama biasa, tak juga mau. Yang gemuk tak mau, yang cantik tak mau, biasa tak mau. Tinggal lagi satu orang, nenek. Nenek ni mak dan ayah sejak pagi lah digunjing orang Pak. Siapa kau nak mukil orang kau tahu? Tak sadar awak jangan nancak nak ngapuk nama apa lainnya kamu. Kiranya menggunjing-gunjing orang sejak dulu kiranya lepas. Kalau ada mak suka mengunjung, mengejek-ngejek orang atau mungkin ahli waris katanya mak. Oh, dikasih sama yang tua ini. Siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Diam Rasulullah dalam genggaman Halimatus Sa'diyah. Tapi sayang, orang tua sadar diuntung waktu itu. Awak badan sakit, awak labung, kurus, tak punya persiapan, menggigil badannya. Waktu menggigil, yang digendong ni siapa? Rahmatan lil, menyenangkan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Allah berkehendak dengan sekehendaknya. Yang sakit jadi sihat, yang mungkuk jadi lurus. Persiapan ada. Inilah contoh oleh Rasul dalam hidup. Bukan tak mau sama yang gemuk, bukan tak mau sama yang cantik, bukan tak mau sama yang biasa. Kau mau sama nenek tua. Ikut contoh Rasulullah dari kecil. Hormati orang tua terlebih dahulu. Itulah Nabi Muhammad. Siapa Muhammad itu? Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah contoh menghormati orang tua. Kalau ingin pemuda remaja atau abang-abang kami, udah-udah ambo, siapapun akang-akang saya, ingin hidup rahmat dari Allah, diridhoi oleh Allah, sejuk rezeki, urusan selesai, hormati orang tua. Ridallahu fi ridal walidain. Keridhaan Allah terletak dari kasih sayang ibu dan ayah. Kenapa banyak orang sekarang tidak tenang dalam hidup? Karena orang tua tidak dihargai. Cari ikannya, dapatnya. Banyak dapatnya, masuk awak setenteng wadang kah, lalu dah ke rumah maknya. Jangan tinggal lauk rumah mak, sisi orang nak tinggal. Itu di kampung kami, Pak. Di kampung kami, contoh. Kalau si kau merasa parah pada itu, Pak. Iya tu dah. Yang iyo nanti dah. Lali sui ama awak, laka ajui oya awak dek mengodangkan awak. Ada awak jadi tentara, ada jadi polisi, ada jadi pegawai negeri, ada jadi guru, ada jadi konglomerat, ada jadi pengusaha. Berhasil kita sampai hari ini. Tanya selera, tepuk dada. Itu bukan karena perjuangan kita, tapi keberhasilan yang kita nikmati sampai hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan ibu dan ayah. Kalau nak percaya, goreslah badan, netes darah, tampung, larikan ke rumah sakit, periksa di laboratorium. Itu darah ibu dan darah ayah yang membesarkan kita. Makanya mak dan ayah, saya netes mata saya di Mekah Al-Mukarramah. Berapa kali Allah sudah panggil saya di tanah suci, mak saya tidak ada.
ayah tak ada, mak tak ada. Maka berdoa, ya Allah, tolonglah panggil saya untuk tidak absen untuk ke tanah suci ini, ya Allah. Bawa orang tua saya berangkat ke Mekah, ya Allah. Pengganti ama ambo, ya Allah. Pengganti ayah ambo. Ada orang butuh yang bawa, orang butuh coba makan di suapi, dibawa ke WC. Mungkin tahajud saya kurang, mungkin Al-Qurannya saya kurang, tapi mungkin pahalanya membawa orang tua ini. Ada rezeki. Tengok pondok pesantren saya. Mohon maaf nih ya, ustaz-ustaz, saya tahu, bapak-bapak sebagian ini tahu pondok kita. Coba, dari mana? Sawit saya enggak ada. Enggak ada, Pak. Karet enggak ada. Kolam ikan enggak ada. Kolam renang enggak ada. Toko enggak ada. Enggak ada. Guru 52 orang, 2 cuma pegawai negeri, 50 honor dari saya. Dari mana datangnya? Enggak tahu saya, Pak, rahasia Allah. Anak-anak perai enggak bayar uang makan, enggak bayar uang sekolah. Perai, sekolah perai enggak ada bayar. Uang makan aja dibayar oleh mak ayahnya, lanjut aja sekolah. Dari mana? Tidak tahu saya. Karena sirrun ala sirrin, rahasia Allah tidak terbaca oleh kita. Kini jangankan menghormati ama awak, jangankan menghargai ayah uang, jangan menghargai ama uang. Omak awak sendiri tidak hargai itu. Mana ini kan tonang apa? Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Dalam ilmu tafsir, bukan nama dan ayah. Buat ama uang, ama awak. Ayah uang, ayah awak. Atau orang, atau awak. Dun sana uang, dun sana awak. Kalau pandai pakai panjang, lomi lomak pada kain sarung. Kalau pandai bak samang, lomi sayang pada amak kandung. Lay jelas. Lay jelas. Dah. Ini singkat-singkat. Dah berapa banyak ke Nabi Muhammad itu? Mana lagi contohnya Ustaz? Oh, nih. Belum selesai. Digendong oleh Matu Sa'diyah. Kiranya begitu dikasih mimi sebelah kanan, mohon maaf, tak mau Rasulullah buka mulut. Tak mau. Nangis Abdul Muttalib, ma, tolong. Fahamnya lah dong. Oh, boleh minum, Pak? Izin ya, Pak, ya. Baterainya lah soak, Mak. Mohon maaf, sudah 7 bulan lebih kurang belum ada istirahat. Satu hari ini sejak pagi belum istirahat. Digendong, dikasih oleh Halimatus Sa'diyah mimi sebelah kanan. Rasul tak mau buka mulut. Nangis Abdul Muttalib, mak tolonglah kasih sebelah kiri. Sebenarnya mak dan ayah, bukan Rasul tak mau buka mulut sebelah kanan, tapi Rasul kasih contoh lagi yang kedua. Kenapa Ustaz? Sebelah kanan ini dulu pernah diberikan oleh Halimatus Sa'diyah ke Hamzah waktu bayi. Tengok dalam kitab Tarikhul Islam itu. Artinya sebelah kanan sudah milik orang lain. Dari kocik Rasulullah lambai contoh yang kedua untuk awak. Jangan diambil punya uang. Punya awak ayolah diawai. Makanya dulu waktu buat kocik-kocik anak-anak calon kau awak di kampung. Mak. Oh mak. Apa? Dan jalan dan mak no. Kampung aja. Ang jangan coba-coba ambil punya uang. Ang ambil punya uang empatan tangan no. Dengar tiang. Iya mak, itu dulu. Makanya jalan kita di kampung minta, mak kasih jambu, mak kasih tebu, nek minta ayu. Contoh tua dulu Pak. Makanya sampai kini pandai azan, pandai pidato, pandai yasinan, pandai sholawatan, pandai khutbah. Oh masalah bagus tak bagus nanti lah dulu. Tapi kalau kini entahlah, lama yang sentak jadi Pak Wali, jambu uang, jambu awak, mangga uang, sawit uang, tanah uang, laki uang. Entahlah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan thayyiban. Orang beriman, makanlah, minumlah yang halal lagi baik. Janganlah mawai-awainya. Itu makanya Pak Wali tadi sindirannya tajam betul. Kalau le mengasuh doa faknya tadi ni minta lah. Kadang-kadang tu lah, wala kayonya minta je lah. Di kampung kami. Siko kan macam itu je kan. I'm sorry. Nah, itu Rasulullah.
Dah besar Rasulullah. Mamanya tak ada, Siti Aminah dah meninggal, ayah sudah meninggal, paman Abu Talib dah meninggal, Abdul Muttalib sudah meninggal. Sama kawan-kawan senang. Malahan sampai Nabi minjam uang sama Siti Khadijah. Minjam aja orang senang. Sampai-sampai Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah senang. Akulah hebatnya Pak. Beda Aminah dulu jo Aminah kini. Siti Khadijah dulu. Siti Khadijah dulu nak minta dia laki di bayi dia. Kalau kini minjam dia laki nak dapat dah Pak. Kata laki, "Mbok pinjam piti mbok." Tu apa? Mbok kena ayam modal indah. Hari sok tahu lu ayam nu sok notis sok kan banyak dah bayu indah. Tu yo bayar indah nak ngerati. Onem. Siapa yang poya te laki minjam ke bini kini Pak. Anyo laki kini minjam je mana mau yu dong. Iyo tu indah mah. Gasak. Salamoko amak bawirit salah dia utat. Amak na salah. Malam iko amak dan baking. Berpihak dan ke amak suai. Coba apa kan indah dari Pak Wali. Cuba tengok wajah amak la ilaha illallah. Tu dah tengok wajah kecewa dapat laki. Nama kerja bini, nan belanja bini, nan masak, nan menyosak, nan menggosok, mantau anak sekolah, menjapu anak sekolah, laki mengangkang ni. Itu yang rahmatan lil alamin. Cubalah, ibu kalau dapat laki yang rajin solat senang hati tahu tak? Kalau rajin ke masjid tambah senang hati tahu tak? Kalau dapat laki nanti tak mau solat sakit hati tahu tak? Ceraikan aja mak. Kalau adalah hak perempuan mencerai suami, entahlah Pak Wali. Itu jalan godang dosa banyak-banyak laki-laki gilo. Dulu katanya dibelai, disayangi, dimanjakan. Kini, entahlah. Aduh HP bekong aku HP. Mabuk dia HP. Di telefon bekong. Dan di telefon bini uang. Ya yang kita makan siang hari ini ya. Di mana kita yang tunggu abang dekat jembatan ya. Kayak bini uang bayar yang. Kayak bini nyong. Oh ya kau mak kau jadi. Kau tolong bini bu, kau tolong bini lisui. Awak makan di kodai. Pun nan tidak dah. Ayam gulai, ayam goreng, asam pode, anam bini kemasin. Nanti pucet bibiu ini tu. Katanya bini bu, semua boleh sekali bini dia terus leo. Apa kau dah nampak situ? Suai bo, kan? Kalau le topik ke inyo tu, bah. Sama entah. Tu hebat betul. Tapi itu loh lah Maya. Awak kau laki-laki, wah laki-laki, wah lisui awak kajui awak pak ada bini kata pak. Dapat biti buat baik kat bini, dapat biti buat baik kat bini. Habis kau minta biti pada biti, tu apa? Melihat kau, wanti lah mak wanti jadi. Awak nak macam biti melihat kau nak jadi apa? Adalah ilaha illallah. Abi. Nah, jadi kini kau cuba. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadilah awak menjadi rahmat. Menyenangkan. Jadi ayah menyenangkan. Jadi amak menyenangkan. Jadi RW menyenangkan. Jadi RT menyenangkan. Jadi orang kaya menyenangkan. Jadi ustaz menyenangkan. Jadi imam menyenangkan. Jadi khatib yang menyenangkan. Itu sebut rahmatan lil alamin. Jadi nenek mama yang menyenangkan. Jadi pemuda remaja yang menyenangkan. Jadi bunda yang mulia, yang suci, yang hatinya bersih, hatinya lunak lembut, yang menyenangkan. Itu baru kita meniru akan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cubalah. Dulu kalau ayah awak jadi imam mama, sampai kini ndak ada komen jemaah belakang. Ndak pernah. Karena ayah dulu tu mengerti sekali. Tak pernah panjang ayat-ayat ni, tak pernah panjang. Allahumma siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ni baca watinin, alam tarakai, alam nasra, qul wallah.
Cuman ada sebagian imam-imam kini mohon maaf, hafiznya mungkin 5 juz, 10 juz, 20 juz. Itulah kadang-kadang. Padahal mandang ke awak, sab lurus dan dirapatkan. Lain mandang ke awak, atibo aku baca, entahlah. Allahu Akbar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata jemaah, dia hafalan banyak, bacaannya bagus, suaranya lantang, dicela ayat panjang bonong indah, pendek bonong injak, menui inyo. Mandi bacalah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lah sampai sehalaman hulunya tanda-tanda rukuk leh. Yang amak, yang ayah, yang sakit pinggang makin ke bawah ya nak. Lah hampirlah sama je rukuk tu, hulunya lenya nak tahan. Itu nak sakit pinggang. Ila sampai salaman nambah. Wa ma li al-abdul ladzi batarani wa ilayhi turja'un a'takhidhu min dunihi ali. Lah sampai nan ayah nan tak sakit pinggang tapi lututnya sakit. Amat sakit, makin ke bawah aja lah. Lah sampai 2 halaman nama ayat Allah joleh. Nambah joleh. Al-yawma natimu ala abwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yang amak yang ayat yang ke bawah jaga, ndak ke bawah leh, tapi bila menggigit lutut dia bertahan. Besok diajak amak tu semayang, mak, oh mak, yo semayang mengarik bahasa samu mak. Siapa jadi imam? Ya malam tadi jo indah. Itu bukan imam rahmatan lil alamin. Saya sering nyimak tu pak, sering saya nyimak. Apalagi di Masjid Agung An-Nur. Saya kan khutbah di masjid ini misalnya. Balik dalam mobil saya hidupkan radio. Kita dah balik semuanya. Baru rakaat pertama. Masjid khatibnya panjang-panjang. Padahal ini apalagi seperti masjid musafir. Orang nak mau ke Jambi, orang nak mau ke Medan, orang nak mau ke Sumatera Barat. Yang panjang. Kadang-kadang itulah orang tak ngerti kadang-kadang. Khatib lah 45 minit. Orang tanda-tanda berhenti lepas. Kawan sebelah kanan. Tak jangan ngerti. Sebelah kiri. Tak je dah. Kawan. Tak juga. Itu bukan rahmatan lil alamin. Paham Bapak Ibu? Jadi bagaimana kita menyenangkan kullu syai'in fi makanin, letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Coba saya mohon maaf. Adalah beberapa kali saya berangkat ke Mekah itu, sangat hebat imam luar biasa. Padahal yang imam itu hafiz Al-Quran, ahli tafsir, ahli tilawah, ahli qira, macam-macam, ahli tajwid, semuanya. Tapi kadang-kadang waktu solat ayat-ayat pendek aja dibaca. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan ada bismillah, ada sama dengan kita Syafi'iyah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mereka seperti itu. Baca ayat. Wal 'asr innal insana lafil 'usr. Pendek-pendek aja ayat. Pada mereka orang hafiz Al-Quran. Kenapa pendek-pendeknya baca Ustaz? Nyo mengerti yang makmum belakang itu orang macam-macam. Ada anak muda, ada orang-orang yang sebut dengan orang tua-tua. Apalagi di Masjidil Haram, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid, 3 waktu di masjid. Apapun cara menahan angin apa semua ya. Lebih amak-amak kalau tahu enggak lu kudu dia nahan. Kadang-kadang lah sampai 2 rakaat isya, masuk ketiga lagi. Mulai bombong pawi tu. Akhirnya menikit-nikit dia nahan tu. Serakaat tinggal berbunyi je ni. Kan hancur nampak tu. Jadi begitu paham Pak. Makanya Bapak dan Ibu yang berbahagia menyenangkan. Bagaimana awak cara menyenangkan?
Makanya maulidin Nabi ini, Bapak dan Ibu, memperingati maulid Nabi ini ketauladanan beliau. Dan kemudian Nabi Muhammad itu nampak rahmatan lil alamin. Asal usulnya adalah orang elok-elok, al-kawakib zurriyah, bagaikan bintang kejora yang tersusun, mutiara yang indah. Kemudian apa lagi Ustaz? Nabi Muhammad itu tauladan karena ahli segala-galanya. Beliau adalah ahli jamaah, beliau ahli tauhid, beliau adalah ahli keimanan, beliau adalah ahli Al-Quran, beliau ahli tahajud, beliau ahli duha, beliau adalah ahli i'tikaf, beliau ahli zikir, beliau adalah ahli anak yatim, beliau infak wakaf sedekah, beliau adalah alim segala-galanya, beliau adalah ahli segala-galanya. Ini wak buat hadiri wak, ahli apa awak ikam? Coba bilang ahli jamaah hilang timbul, kadang ada, kadang tidak. Mohon maaf Pak, syukurlah masjid awak kau luar biasa. Ada batang ambo kami pemilik, tanyalah ke kuru ambo. Ada situ Pak solat dua sap ajanya Pak, dua sap ajanya. Sap pertama imam, sap kedua makmum, bodoh ajanya Pak. Pada di kampung tidak ada orang tabelintang tu, tidak ada. Makanya saya tadi, masya Allah, anak kita yang jadi muazzin luar biasa. Maghrib dia hebat luar biasa. Gilirkan kayak gitu, di tempat lain nanti tuh aja kan Pak, nanti tuh Allah tiba ialah salam masuk gigi cik dah. Ya Allah ya Allah tiba ialah pala masuk gigi nak kedua. Iya tuh lah. Kalau dulu tak jadi masalah, mau batuk, mau apa, tak jadi masalah. 3 sap ayah di depan, 5 sap ama-ama di belakang tu dulu. Kini jangan cuba-cuba lah macam itu. Dengar orang tengah azan gitu, Allah Akbar. Ama-ama sekeliling gua tanya, lah makan apa dah? Coba digilirkan remaja. Coba remaja kita sebanyak ini ya. Saya tadi suka kali nengok saya remaja. Malam minggu ni, malam minggu mereka tunda malam minggunya berangkat ke masjid. Mudah remaja-remaja kita yang hadir malam ini masuk surga semua. Amin. Ya cari anak muda kayak gini. Ya. Kalau ada anak gadis dan baiknya, beda labi nak ada. Coba gilirkan. Zohor si Anton, Asar si Ale, Maghrib si Ijon, Isya si Budi, Subuh digilirkan. Baik buat anak muda ni suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, hebat bukan Ustaz. Kami anak muda kini tak kayak gitu irama azan kami Ustaz. Karena kami di sini lewat pesawat kayak pesawat terbang pula kami Ustaz. Belum pertama landing makin lama makin tinggi Ustaz. Boleh. Apa bunyinya Ustaz? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makin lama makin tinggi. Kok contoh itulah anak muda wa azan masjid. Dengar di gadis saya keliling wah, mangwamu datang tu Pak. Ikon nak nantu azan tu datang lah nantu lo mikir balam jo balam mikir gunai jo gunai le jelas. Jadi sesama menyenangkanlah kita. Nyo kadang-kadang di kampung kenapa nak maju-maju kampung awak ama ya. Saya kan orang kampung saya ni orang kampung saya ni Pak. Saya rasa Bapak Ibu yang hadir ni orang kampung jo dulu je kan. Cuma gaya kota. Coba ada orang tua di kampung tu. Si anulah suruh azan kau anak muda kancak sekolah hebat suaranya kau. Dan pandai tidak je dan atulah untuk tua kampung ada sebagian tak memberi kesempatan. Tu nama tua tongkau nama. Nak inyo sosok Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kayak begitu imam tu ada anak muda di belakang pasti ngutu hati bila selesai ni. Jadi rahmatan lil alamin itu menyenangkan tu. Yo siapa je lah awak
Ayah menyenangkan, ibu menyenangkan, imam menyenangkan, ustaz menyenangkan, khatib menyenangkan, ini mamak menyenangkan, pemuda remaja menyenangkan. Itulah yang namanya awak kalau cinta ke Rasulullah, wa ikuti Rasulullah. Ati Allah wa ati Rasul. Kini kok tanda bukti masa depan lagi Ustaz. Karena Nabi Muhammad itu gimana Ustaz? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu-satunya manusia yang memberikan syafaat besok di padang mahsyar. La yuqabbalu syafa'ah. Tidak ada bisa pertolongan dari siapapun illa syafa'atul Rasul, kecuali syafaat Nabi Muhammad. Coba. Ndak ada bisa harap dah Pak. Makanya tadi kalau sadarlah tadi Imam Isya kalau tidak salah dibacanya ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, takutlah kamu akan Allah. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur, asal kata wal tanzur, nazara yanzuru unzur. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu, introspeksilah dirimu. Ma qaddamat lighad, mana baru amal ibadat yang kalian perbuat untuk hidup yang akan datang. Hidup baru kita tempuh mak dan ayah baru 3. Alam roh, alam rahim ibunda yang mulia, dunia. Masih ada 6 negara lagi. Alam kiamat, padang mahsyar, berhisab, mizan, siratal mustaqim, surga dan neraka. Coba. Ma qaddamat li ghadin, mana baru amal ibadat yang kalian perbuat untuk hidup yang lebih panjang. Maka Rasulullah, mak dan ayah, waktu nazak sakaratul maut, keluar dari mulut dan lidah yang indah dan mulia, ummati, ummati, ummati. Kenapa keluar cakap yang itu? Karena dia sudah teringat bahwa akhir zaman besok umatnya banyak yang engkar, umatnya banyak yang lalai, umatnya banyak yang malas, umatnya banyak argumen, dalil alasan-alasan, tapi tidak mau beramal ibadat. Diingatkanlah Rasulullah, ummati, ummati. Makanya mak dan ayah, syukurlah kita hidayah diberikan Allah. Syariat Islam kita jalankan, kebersamaan kita pelihara. Sedikit kita baca tadi yang sebut dengan Sirah An-Nabawiyah itu, sejarah Nabi, belum seberapa mak ayah, tapi karena hari sudah jam 12 kurang 2 jam, demikianlah ceramah kita malam ini, karena saya ingin menjadi rahmatan lil alamin. Kalau lama-lama mengutuk dong dia tadi dong dia monti leh. Jadi tidak terlalu lama Bapak dan Ibu, masih itu baru sedikit kita baca. Siapa Nabi Muhammad itu? Masih banyak yang lain lagi. Biarlah Buya dan guru-guru kita yang menyampaikan. Mudah-mudahan bermakna manfaat apa yang kami sampaikan. Bila Bapak Ibu tak punya banyak, ya waktu jalan-jalanlah ke pesantren kita di sana. Ada yang baik, bawalah balik. Ada yang kurang, tinggalkan bersama kami. Atau bila ada anak Bapak Ibu seperti anak kita qari dan qari'ah masuk ke situ, insya Allah saya kasih beasiswa. Uang sekolah tidak bayar, semuanya tidak bayar Pak. Miskinkah, kayakah, biasakah, tidak biasakah, perai uang sekolah. Kalau uang makan, bayar karena kewajiban orang tua. Tapi kalau anak tu pintar, bagus tilawahnya, dites oleh panitia, lulus, insya Allah saya kasih beasiswa. Uang makan saya yang bayar, emaknya tak ikut, ayah tak ikut lagi. Mana contohnya Ustaz? Nih, dianggap saya ni anak bapak, anak ayah. Ni Pak Ngah ni Pak Uwo saya ni tukang tes. Duduk. Baca nak, baca yang ini nak. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah bagus. Coba ini suara rendah aja dulu. Bagus. Coba ini suara tinggi. Lulus, insya Allah dapat beasiswa, tak bayar uang makan sampai tamat. Oh, saya anak Bapak Ibu dites oleh Pak Ngah dan Pak Uwo. Baca nak, baca saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cara itu aja dah baca. Mayu. Boleh faham tu ya? Jangan salah tuntik. Yang kedua, dulu saya pegawai negeri. Jadi sekarang udah pensiun.
pensiun muda saya karena sibuk kesana kesini, apalagi pesantren pensiun. Begitu saya pensiun, kiranya kawan-kawan travel ditangkapnya saya untuk membawa jemaah umrah. Kalau jemaah haji tentu banyak syarat. Bawa jemaah umrah. Insya Allah kalau tidak ada halangan di bulan 11 bangkit umrah dan di bulan 1 berangkat umrah. Travel yang berbeda. Bila apa ibu nak berangkat sama ambo yang membimbing, insya Allah mendaftarlah dan teleponlah nanti melalui pengurus pun boleh, langsung ke pondok pun juga boleh. Ambo yang membimbing dari sikau. Ke ambo tidak membayu. Kalau ke travel bayu masing-masing. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermakna manfaat. Bila silap dan salah mohon maaf. Bakal orang tua banyak kaji yang akan didongong, banyak kitab yang akan dibalik, banyak surau yang akan ditingkir, banyak guru yang akan dijolang. Jangan cukui apa yang mau sampaikan, tapi dongongkan dari buya-buya dan guru-guru yang lain. Demikian dari Ambo, bila silap dan salah mohon maaf. Sekali